Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ayu Sholihah, NIM 210101181401444 dari kelas B. Saya akan mempresentasikan studi kasus Value Engineering Case 5 yang berjudul City of Hercules Intermodal Transit Center. Ringkasan eksekutif, proses evaluasi ini menghasilkan 73 ide penghematan biaya untuk dipertimbangkan, kemudian dievaluasi sesuai prioritas dan menghasilkan 11 ide. Tim VE dipimpin oleh Ken Smith. Studi VE ini disponsori oleh HDR Engineering. Terdapat satu rekomendasi yang membutuhkan biaya tambahan, yaitu tahap restraining track guardrail. Rekomendasi VE ini jika diterapkan akan menghemat biaya sebesar 13,06 juta dolar dari biaya awal produksi 63,26 juta dolar sehingga biaya akhir menjadi 50,21 juta dolar. Latar belakang yaitu Kota Hercules, California mengusulkan untuk membangun pusat transmoda intermodal terkait perbaikan rel dan jalan raya. Fasilitas tambahan di lokasi yang berdekatan dengan San Pablo Bay di Contra Costa County. Studi VE ini dilaksanakan mulai tanggal 30 Maret sampai 2 April 2010 pada tahap pengembangan desain 60%. Tujuan dari proyek ini untuk meningkatkan mobilitas dan transportasi lokal dan regional dengan menyediakan layanan transit baru dan diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Proyek yang diusulkan yaitu fase 1 dibagi menjadi 6 kontrak yang berbeda. Yang pertama ada transit loop termasuk drive, transit loop baru, jembatan di atas Sungai Refugio, dan Taman Creekside. Yang kedua ada kereta api, pemisahan kelas dan penataan kembali sebagian dari trek UPRR yang ada. Ini termasuk pembangunan platform rel, dinding penahan, dan jembatan yang melintasi Refugio Creek dan relokasi utilitas. Yang ketiga ada bangunan stasiun 1, 2, dan 3. Yang keempat ada Bay Trail, ini termasuk jejak distrik East Bay Park di sepanjang garis pantai dari jejak Pinole ke Victoria by the Bay. Yang kelima ada John Muir Parkway, Bayfront Boulevard di atas Refugio Creek dan parkir permukaan, dan yang keenam restorasi Sungai Refugio dari San Pablo Bay ke segmen yang dipulihkan. Proses dan analisis VE untuk hari pertama penelitian termasuk pertemuan dengan para pemangku kepentingan proyek dan kunjungan lapangan. Informasi yang diberikan tim VE yaitu proyek yang direkomendasikan yaitu yang pertama ada arsitektur, yang kedua elektrikal, yang ketiga mekanikal, yang keempat struktur, kelima geoteknik, dan yang keenam estimasi biaya. Untuk metode rekayasa nilai yang dipakai ada 3, yaitu yang pertama ada cost model, yaitu estimasi biaya dasar yang disediakan tim proyek. Yang kedua ada analisis fungsional untuk mengubah elemen proyek ke dalam fungsi-fungsi, dan yang ketiga pendekatan diagram fast, yaitu fungsi-fungsi dalam urutan logis. Ringkasan rekomendasi untuk VE yang pertama, rekomendasi penyesuaian rel kereta api, desain asli yang telah dibuat yaitu double track supply, mengalihkan lalu lintas kereta ke supply, membangun jembatan kereta api di bawah jalur utama MT1 dan MT2. Rekomendasi desain, UPRR merekomendasikan dibangunnya jembatan di bawah jalur trek MT3. Untuk ringkasan biaya awal yang direncanakan yaitu 5,78 juta dolar dan penghematan biaya yang diperoleh yaitu 0,5 juta dolar. Ini adalah ringkasan biaya yang telah direncanakan yaitu sebesar 5.788.250 dolar dan menghasilkan penghematan biaya sebesar 495.950 dolar. Untuk rekomendasi yang kedua yaitu rekomendasi dinding penahan.
Desain asli yang dipakai yaitu menggunakan pilar untuk menopang dinding penahan di sepanjang area proyek Bayfront. Rekomendasi desain yaitu perbaikan tanah dengan MSE atau dinding blok segmental. Biaya awal yang direncanakan yaitu $11,57 juta, biaya rekomendasi $3,28 juta, dan penghematan biaya yang diperoleh yaitu $10,03 juta. Ini di gambar yang sebelah kiri, yaitu dinding yang direncanakan yaitu dengan dinding penopang yang ditopang tiang. Cantilever yang digunakan yaitu terbuat dari beton tuang yang dibuat di atas tiang. Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah yang direkomendasikan, yaitu perbaikan tanah akan terdiri dari percampuran tanah dan semen. Tanah diperkuat, dinding penahan sentimental. Ini menunjukkan area tanah yang dapat dikompres. Untuk rekomendasi yang ketiga yaitu dinding lebih pendek di sepanjang promenade, yaitu desain aslinya lebar antara transit loop drive untuk mengakomodasi pemuatan atau pembongkaran lalu lintas by trail dan pejalan kaki yang berkelok-kelok. Rekomendasi desainnya yaitu mengurangi lebar dengan perubahan tingkat menjadi lereng atau dengan memiliki perbedaan tingkat antara jalur pejalan kaki. Ringkasan biayanya yaitu biaya awal yang direncanakan adalah 60% dari biaya yang diestimasikan. Untuk penghematan biayanya didapatkan $0,04 juta. Nah, di rekomendasi yang ketiga ini terdapat dua ide, yaitu yang sebelah kiri ide 64 dan yang sebelah kanan ide 65. Untuk ide 64 ini pengurangan permukaan beraspal di promenade, sedangkan yang ide 65 ini pada permukaan beraspal tidak memiliki pengurangan. Sehingga untuk biaya yang terdapat di ide 64 itu totalnya adalah $80.743, sedangkan di ide 65 total biaya yang dikeluarkan yaitu $33.943. Kalau yang ide 64 reduction in pavement, sedangkan ide 65 reduction in pavement-nya tidak dilaksanakan atau tidak terjadi. Untuk VE yang keempat yaitu platform pusat struktur alternatif. Desain aslinya yaitu platform terdiri dari lempengan beton setebal 10 inci, seluas 35 inci yang didukung pada beton 2 feet 6 inci, lebar 1 feet 8 inci, balok kelas dalam yang berjarak 20 feet, dan bervariasi tergantung pada fondasi bangunan pembingkaian. Setiap balok grade didukung oleh 2 tiang HP 14x117. Untuk rekomendasi desainnya, menggunakan beton cor pracetak atau beton pracetak 10 inci pasca tekan dengan topping pada 2 balok kelas untuk mengontrol penyelesaian diferensial dan keretakan. Untuk ringkasan biayanya yaitu biaya awal sebesar $1,37 juta, biaya rekomendasi $0,87 juta, dan mendapatkan penghematan biaya sebesar $0,6 juta. Ini gambar dari VE yang ketiga. Yang keempat. Kemudian yang selanjutnya yaitu merevisi pagar pembatas stasiun untuk pejalan kaki. Desain aslinya yaitu guardrail tinggi 42 inci, yaitu setengah inci panel kaca temper dalam, 1,5 kali setengah inci gulf tiang atau bingkai batang baja cat tematik dengan pegangan tabung stainless steel. Untuk rekomendasi desain terdapat 2 opsi, yaitu opsi A dan opsi B. Untuk opsi A yaitu ganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja tinggi 42 inch
yaitu memerlukan biaya sebesar $889.600. Untuk opsi B, perlebar tanjakan untuk menghilangkan celah antara tanjakan tepi dan struktur. Hilangkan kaca atau pagar pembatas stainless steel dengan tinggi 42 inci. Ini memerlukan biaya $498.560. Untuk ringkasan biaya awal $0,89 juta, biaya rekomendasi diambil opsi B yaitu $0,5 juta, dan penghematan biaya $0,48 juta. Ini untuk gambar yang option A dan ini gambar untuk option B. Yang keenam yaitu mengurangi jumlah turbin angin. Desain aslinya itu terdapat 12 turbin angin di platform. Rekomendasi desain opsi A terdapat 10 turbin angin di platform, sedangkan opsi B terdapat 8 turbin. Untuk ringkasan biayanya, biaya awal yaitu $0,39 juta, biaya rekomendasi $0,26 juta diambil opsi B, dan untuk penghematan biayanya $0,16 juta. Ini gambar untuk turbin anginnya. Kemudian selanjutnya adalah konstruksi rangka brace stasiun. Desain aslinya menggunakan moment resisting frame system untuk menahan muatan lateral. Rekomendasi desainnya menggunakan rangka yang kokoh sebagai pengganti kerangka yang menahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Menggunakan frame yang diperkuat akan memungkinkan pembingkaian untuk dirangkai menjadi modul-modul yang dapat dipasang pada tempatnya dalam satu bagian untuk mempercepat konstruksi. Ringkasan biaya awalnya memerlukan $1,84 juta, biaya rekomendasi $1,55 juta, dan penghematan yang didapat $0,36 juta. Ini terdapat bangunan 1 dan bangunan 2 yang total biayanya yaitu $1.341.786. Sedangkan ini bangunan yang ketiga yang memerlukan biaya $482.016. Menahan jalur pagar pembatas. Desain aslinya tidak ada yang disediakan. Rekomendasi desain, pasang pagar pembatas penahan melalui area platform stasiun. Untuk ringkasan biaya tidak ada biaya awal. Untuk biaya rekomendasi yaitu menambah $0,09 juta, kemudian tidak ada penghematan biaya, justru malah menambah sebesar $0,11 juta. Kemudian ini gambarnya. VE yang ke-9 yaitu promenade atau fasilitas taman. Desain aslinya paving promenade terdiri dari unit pavers atau beton yang ditingkatkan. Dinding kursi promenade dan dinding planter dapat dirancang ulang untuk mengurangi biaya. Perabotan Creekside Park akan menyediakan tempat duduk, tempat sampah, rak sepeda, meja piknik, dan gerbang pohon. Rekomendasi desain, gunakan beton warna atau cat untuk menggambarkan jalan yang akan mempertahankan estetika, menghormati maksud desain, dan meningkatkan penggunaan. Gunakan dinding dudukan beton bertulang dan dinding penanam dengan penutup atau wajah terbelah. Berikan perabot situs alternatif yang menghormati maksud desain, estetika, dan kinerja sambil mengurangi biaya unit. Ringkasan biaya yaitu biaya awal $0,9 juta, biaya rekomendasi sebesar $0,57 juta, dan penghematan biaya sebesar $0,46 juta. Ini untuk gambar dari desain lantai. Untuk estetika dan penghematan biaya pada pemeliharaan. Kemudian yang ini tempat duduk menggunakan beton agar menghemat biaya pada saat tahap pemeliharaan serta estetika. Kemudian diberikan fasilitas taman yaitu tempat duduk, tempat sampah.
Untuk VE yang ke-10 yaitu reduksi basement. Desain aslinya yaitu dinding penahan pada bangunan stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum konstruksi bangunan stasiun. Biaya yang terkait dengan urutan konstruksi yang rumit untuk membangun bangunan melebihi pengisian sebelum penempatan mengisi memungkinkan penambahan ruang bawah tanah dan mendapatkan fleksibilitas tambahan ruang. Rekomendasi desain menggabungkan VE 1 dan 2 memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan pengisian ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Biaya awalnya sebesar 0,8 juta dolar, biaya rekomendasi 0,46 juta dolar, dan penghematan biaya sebesar 0,41 juta dolar. Yang terakhir yaitu item landscape lainnya, desain asli yaitu semak atau ground cover dan mulsa organik. Rekomendasi desain terdapat juga semak dan mulsa organik, namun berbeda untuk harganya. Untuk ringkasan biayanya yaitu biaya awal 0,23 juta dolar, biaya rekomendasi 0,12 juta dolar, dan penghematan biaya sebesar 0,13 juta dolar. Ini untuk gambar yaitu item landscape lainnya yaitu semak atau ground cover. Untuk kesimpulannya yaitu terdapat 73 ide yang kemudian didiskusikan dan diambil dengan tingkatan prioritas hingga tercapai 11 ide yang diambil. Jika ide ini diterapkan akan terjadi penghematan sekitar 13,06 juta dolar. Untuk VE yang pertama, penyesuaian rel kereta api, penghematan biaya 0,496 juta dolar. Untuk yang kedua, dinding penahan, yaitu sebesar 10,03 juta dolar. Dinding lebih pendek di sepanjang promenade menghemat 0,04 juta dolar. Platform pusat struktur alternatif menghemat 0,6 juta dolar. Merevisi pagar pembatas stasiun untuk pejalan kaki menghemat 0,4648 juta dolar. Mengurangi jumlah turbin angin menghemat biaya 0,16 juta dolar, konstruksi rangka bris stasiun menghemat biaya 0,36 juta dolar, penahan jalur pagar pembatas menambah biaya sebesar 0,11 juta dolar, fasilitas taman menghemat 0,46 juta dolar, reduksi basement menghemat 0,41 juta dolar, dan item landscape lainnya menghemat 0,13 juta dolar. Sehingga total VE savings atau penghematan biaya setelah dilakukan VE yaitu 13,06 juta dolar dengan biaya proyek asli yaitu 63,26 juta dolar dan biaya proyek akhirnya setelah dilakukan value engineering yaitu 50,21 juta dolar. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.